Oke, langsung saja bisa dimulai ya. Ya, boleh, Bu. Ya, boleh, Bu. Teteh aja. Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Putri Ayu Negara. Sebelum Suaranya nggak jelas, Kak. Iya, suaranya hilang-hilang, Kak. terlebih dahulu. Di mute apa dinyalain teh? Mute, di mute. Di mute ya. Di mute aja biar kedengeran. Kita nyalain semuanya. Tes, bisa dengar? Bisa. Bisa. Kameranya dinyalain. Berkepentingan buat aja. Apa kelas A? Yang kelas A yang kelas A. Hai. Gak ada suaraan. Kapan-kapan kita kenalan ya. Kumpul-kumpul. Yang lainnya mute dong nih. Coba matiin itunya. Ini pada kedengeran. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya agar kedengaran dari host. Lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya, itu kameranya coba dinyalain semuanya. Jangan dimatiin gitu. Oke, Kak. Kak, kita mah bertiga jadi dimatiin ya. Tapi kameranya ada yang satu burung. Lanjut aja ya. Nama Anggun Pergina Mkom, alamat Bina Gria Blok C, Jalan Durian, 676 Pekalongan Barat. Untuk email sama website sama no HP bisa dilihat, terus bisa ditulis juga. Pendidikan Master Degree in Information System Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, Bachelor of Informatika Teknologi Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Yang ketiga, Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Keduguni pada tahun 2009 sampai 2012. Keahlian IT Audit, Web Programming, Database, dan Apps. Pengalaman kerja Universitas Nusa Putra, dosen tetap 2020 sampai sekarang. PT Ayomedia Network Programmer pada tahun 2018 sampai 2020. PT Made in Bandung Programmer pada tahun 2016 sampai 2018. Organisasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang. Persatuan Insinyur Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unikom pada tahun 2013 sampai 2015, Badan Eksekutif Mahasiswa Unikom pada tahun 2013-2014, Dewan Ambalan SMKN
1 Kaduguni pada tahun 2010 sampai 2011. Penelitian Basic in Interaction Planning in Mobile Legends. Yang kedua, buku ajar basis data. Yang ketiga, perancangan kerang kerja TOGAP untuk mendukung pengembangan sistem informasi produk PT. Yang keempat, fundamental basis data. Yang kelima, sistem pendistribusian Kaizen Denim di PT Agri Mitra Dinamika. Di sini beliau juga sebagai Ketua Prodi Teknik Informatika. Untuk kelanjutannya, mohon maaf itu mute yang namanya. Untuk kelanjutan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Anggun Pergina MKOM. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia yang sudah membuatkan waktu dan kesempatannya untuk di session pengenalan prodi ya. Saya di sini sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat muka saya kan ya? Nah, nanti kalau sama ketemu atau apa, oh itu Bu Anggun tuh gitu kan. Di sini saya akan mempresentasikan Mute. Suaranya matiin. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan apa sih program studi TI itu gitu kan. Bagaimana keadaan program studi TI. Sebelumnya di sini rata-rata SMK ya atau SMA gitu kan. Nah, untuk sebelumnya saya akan menyadarkan kalian dulu bahwa kalian sekarang bukan lagi anak SMA atau SMK gitu ya. Kalian sekarang anak kuliah ya. Yang anak yang udah dewasa, udah beranjak remaja, yang udah mandiri. Jadi di sini yang selama perkuliahan kalian mau kuliah atau enggak itu gimana kalian gitu. Kalau yang dulu orang tua, sekolah, kalau nggak sekolah nanti nilainya jelek atau gimana gitu. Gurunya pasti ayo sekolah. Kalau di perkuliahan, kalian mau kuliah atau enggak, itu kumaha manehna gitu kan. Intinya mah begitu ya. Sekarang kalian udah kuliah, udah menjadi mahasiswa, bukan lagi menjadi anak siswa SMA atau SMK. Udah mandiri intinya mah. Gitu. Kelihatan ya? Oke, di sini saya akan mempresentasikan slide yaitu apa sih program studi Teknik Informatika Universitas Nusa Putra gitu kan. Yang pertama, profil program studi dulu ya. Di sini program studi sarjana S1 Teknik Informatika secara formal mulai berdiri pada tahun 2014 dan kita telah terakreditasi BAN PT dengan akreditasi B gitu. Nah, di sini kedudukan kita itu ada di bawah para warek atau wakil rektor, warek 1, warek 2, warek 3. Saya di sini bukan hanya sendiri, saya didampingi oleh sekretaris program studi yaitu ada Bapak Syahid Abdullah, lalu ada dosen-dosen kita juga, lalu ada kepala laboratorium yaitu Pak Alun Sujada. Nah, untuk dosen Prodi Teknik Informatika sendiri kita mempunyai 18 dosen dan diantaranya sudah yang S3 ya,
seperti Pak Yurman, Pak Iwan, gitu, Pak Ujang, itu sudah dia statusnya udah S3, dan sebagian dosen kita adalah praktisi. Kalau kalian nggak tahu, Bu, praktisi itu apa sih? Praktisi itu adalah mereka yang bekerja di dunia industri, tapi dia berkecimpung juga di dunia pendidikan, gitu. Terus visi dan misi program studi. Nah, visi kita menjadi program studi yang unggul dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang software engineering di era perdagangan global pada tahun 2029. Nah, misi sendiri yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu teknologi networking yang berbasis komputer, yang kompetensi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, dan profesional dalam menggali dan mengolah potensi bangsa. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan yang kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan dan mengintegrasikan ilmu informatika. Gitu. Dan selanjutnya ada melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada meningkatkan kualitas SDM untuk memberikan layanan yang optimal. Lalu selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, gitu. Lalu ada juga mewujudkan tata kelola yang baik sehingga terbentuk sistem pendidikan yang baik dan akuntabel. Nah, tujuan program studi itu apa sih? Yang pertama, Tridharma, bidang pendidikan dan pembelajaran, gitu kan. Yang dimaksud Tridharma itu adalah menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi serta masa studi dan masa tunggu yang pendek. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul, terciptanya suasana akademik yang kondusif, lalu meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, Tridharma bidang penelitian. Menghasilkan penelitian dan pengembangan iptek yang inovatif atau kreatif dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada Tridharma bidang pengabdian kepada masyarakat. Terciptanya masyarakat yang berdaya guna melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau yang disingkat PKM. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas SDM. Tersedia SDM yang profesional guna memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kerjasama, yaitu baik kerjasama di bidang pendidikan ataupun bidang dunia kerja atau industri. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan tata kelola pendidikan, gitu. Nah, program kerja sendiri kita ada mempunyai 3, yaitu ICCED. Nah, ICCED ini itu sifatnya internasional, seminar di situ. Terus yang kedua adalah seminar sentimeter, itu sifatnya lokal, ya kan? Dan itu ada di bawah prodi kita, Seminar Nasional Teknologi Informasi, Mekatronika, dan Ilmu Komputer. Terus yang ketiga adalah kuliah bersama. Materi perkuliahan itu apa aja sih gitu kan? Kalau umpama kalian dari TKJ atau dari jurusan RPL yang dulunya SMK-nya, materi dasar pasti tidak jauh dari matematika ya, yaitu pengantar teknologi informasi, logika informatika itu penting sekali, dasar pemrograman, algoritma dan struktur data, basis data, aljabar linear, matematika diskrit, ada kalkulus, ada statistika dan probabilitas. Nah, konsentrasi keilmuan kita itu ada 3. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah sistem dan jaringan komputer. Yang ketiga adalah sistem cerdas. Nah, pengembangan perangkat lunak sendiri ada PBO, singkatannya, atau pemrograman berorientasi objek, ada rekayasa perangkat lunak, ada interaksi manusia dan komputer, ada pengembangan aplikasi berbasis web, ada pemrograman perangkat mobile. Nah, untuk sistem dan jaringan komputer sendiri, itu ada organisasi dan arsitektur komputer, ada elektronika fundamental, dan sistem operasi, ada jaringan komputer dan keamanan, ada cloud computing. Dan yang terakhir ada sistem cerdas, yaitu ada kecerdasan buatan, ada machine learning, ada sistem informasi geografis, ada analisa numerik gitu. Nah, kampus kita ini Universitas Nusa Putra itu ada program kampus merdeka, yang artinya mahasiswa
pada semester 6 dan 7 itu dibebas tugaskan dalam perkuliahan. Yaitu di situ ada Student Completion Program atau yang disebut SCP. Nah, ketika kalian sudah semester 6, kalian bisa memilih, Bu, saya mau jalur research track. Bu, saya mau jalur internship track. Saya mau jalur student exchange. Kemarin udah dijelaskan ya sama Pak Anggi ya, apa itu SCP. Nah, di Prodi TI juga berlaku SCP. Nah, prospek lulusan teknik informatika sendiri itu apa? Yang jelas, prospek lulusan teknik informatika bukan penjaga warnet ya. Ingat, bukan penjaga warnet kita ya. Yang pertama adalah software dan web programmer atau developer. Yang kedua adalah ada network specialist, ada data scientist, ada IT konsultan, dan lain sebagainya, yaitu database engineering, ada web designer, ada IT freelance, dan pengajar IT atau akademisi. Gitu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan? Atau mungkin, Bu, terlalu cepat gitu. Ada Bu. Itu ditulis Bu. Gimana? Yang tadi ditulis nggak? Oh, yang tadi ditulis nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Itu hanya istilahnya informasi buat kalian bahwa prodi kita itu seperti itu loh, gitu. Dan yang satu lagi, kalau kalian lihat di depan ya, di parkiran tadi, bahwa haram banget hukumnya anak teknik itu manja. Gitu. Udah lihat belum? Udah ya? Udah. Bukan manja sebenarnya ya. Kita anak teknik emang terbiasa sendiri gitu. Kita ini PDF-nya ada Bu. PDF-nya ada, nanti kita PDF. share ya. Terus gini loh, kita orang TI dimanapun berada orang TI itu adalah kita itu problem solving, mengubah manual menjadi terkomputerisasi. Ketika kalian masuk ke teknik informatika, kalian harus menjadi problem solving ya, pemecah masalah gitu. Cuma, oh ternyata di situ ada yang manual, kita komputerisasi gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau Bu, izin Bu. Gimana? Untuk bahasa yang pertama dipelajari di TI itu apa ya Bu? Bahasa yang pertama di TI, yang jelas bahasa pertama itu sopan santun harus gitu kan. Terus yang kedua kita karena kita itu TI itu mengikuti zaman ya, yang namanya teknologi itu mengikuti zaman. Kita sekarang berfokus pada bahasa Python. Python. Ya, kalau orang Indonesia namanya Python lah gitu. Tapi kalau itu Python ya. Tapi kalau bahasa program C+ dipelajari nggak Bu? Dipelajari juga gitu. Jadi ketika kalian mempunyai bahasa programmer banyak gitu, tapi kalian cuma nyicip doang, itu sebenarnya nggak akan maksimal. Tapi ketika kalian mempelajari satu, didalemin, itu akan kalian istilahnya profesionalnya kalian di situ. Kayak saya nih, oke saya sebagai pengajar nih, saya bisa semuanya, tapi saya lebih condong ke web gitu, programmingnya web daripada mobile gitu. Walaupun saya mempelajari banyak, ada C++ gitu kan, terus ada C# gitu, ada Python, ada yang lain, ada Java segala macam, tapi saya lebih condong ke web gitu. Karena nggak mungkin manusia itu bisa menguasai semua bahasa. Kalau nyicip mah tahu, secara konsep mah tahu gitu. Ibu izin bertanya. Ya. Kalau ICCED itu apa ya singkatannya? ICCED itu International Conference, itu yang dilaksanakan di Nusa Putra, itu seminar internasional. Nanti kalian juga setiap 1 tahun sekali. Itu bukan hanya prodi TI ya, itu gabungan dari prodi elektro, mesin, SI, DKV. Sipil juga masuk. Nanti websitenya ada, kalian bisa cari ICCED Nusa Putra. Kalau Bu izin bertanya, Ya. Menurut Ibu, apa sih trik atau masukan agar kita itu tidak terlalu kaget, kita ini tidak terlalu takut dalam belajar bahasa pemrograman atau yang lainnya gitu, yang berbasis
TI, karena tidak menutup kemungkinan sangat banyak sekali mungkin dari kita ini yang masih belum mengenal dunia TI ini secara dalam gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, saya terangkan ya. Mungkin kalau orang berpikir, saya mau masuk informatika aja, soalnya informatika mah duduknya di depan laptop terus gitu kan. Wah, gampang tuh depan laptop, searching, browser itu. Sebenarnya enggak, kita tetap mempelajari matematika. Karena apa? Dasarnya orang yang bisa programming itu ada di logika. Gitu. 75% permasalahan selesai itu ketika kalian paham. Kalau kalian nggak paham permasalahan itu, kalian nggak akan bisa menyelesaikan. Gitu. Terus ada isu lagi bahwa anak TI itu masuk gampang, lulus susah loh. Itu sebenarnya tidak benar ya. Katanya anak TI itu kalau lulus 4 tahun, kamu anak TI, anak teknik, atau anak bahasa sih, sastra bahasa, kok lulusnya 4 tahun gitu. Sebenarnya gini, ketika kamu tidak mengetahui ataupun kurang jelas, tolong di dalam kelas itu tanyain dosennya lagi. Dosen di sini welcome kok. Kamu, Pak, saya nggak paham. Tanya aja, nggak apa-apa. Itu udah kewajiban kita kok, gitu. Yang jelas, kalian di sini pasti mempelajari yang namanya matematika, yang namanya logika itu pasti ada ya, gitu. Kalau saya dulu SMK-nya TKJ, jadi saya nggak begitu kaget masuk ke dunia TI. Dulu saya satunya teknik informatika juga, S2-nya TI juga, gitu. Dan untuk yang cewek, Bu, saya cewek gitu, saya nggak bisa ngoding loh nantinya. Jangan takut, ada kok yang namanya sistem analis gitu. Ada kok yang namanya project manager. Jadi cewek itu tidak selalu diidentikan dengan programmer, nggak harus gitu. Jangan takut yang cewek gitu. Wah, saya salah jurusan, Bu, saya cewek nggak bisa ngoding atau apa. Jangan takut. Di sini kita akan belajar bagaimana sih kita menjadi seorang analis, gimana sih kita menjadi project manager gitu kan, dan lain sebagainya. Di sini kita juga nanti belajar gitu. Dan kebanyakan ada alumni kita juga yang udah membuat startup ya. Jadi ketika, Bu, saya dari semester 1 berteman sama si A sama B, dia jago analis, dia jago ngoding gitu kan. Kita mau bikin startup kecil-kecilan. Oh ya, silakan mangga. Kalau saya nanti kalian ketemu saya itu ada di RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Biasanya di mata kuliah saya itu, saya akan membuat tim kecil-kecilan. Nanti di situ akan ketahuan siapa sih yang condong ke programming, siapa sih yang condong ke analis. Ini di situ akan ketahuan. Project manager itu siapa sih? Ketahuan di situ. Yang intinya, kalau nggak paham, tanya. Gitu ya, sampai paham kamu. Terus kalau Mama, yang kedua, rajin kuliah. Kalaupun kalian nggak bisa, yang penting kalian rajin kuliah. Ini mah rajin. Ya. It's nih Salsabil ya? Mau siapa dulu nih? Saya bertanya. Baik, Buka maskernya, buka. baik, selamat pagi menjelang siang, ya. Kita semua. Dan yang pertama, Yang kenceng. dari baik, di sini sebelum bertanya, di sini sebelum bertanya perkenalkan nama saya Paulus Isasiut, asal dari Papua, dari provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, jurusan teknik informatika. Nah, di sini Ibu, di sini saya mau tanya terkait dengan sistem cerdas. Kalau umpama kurang jelas di chat aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan sistem cerdas. Nah, pengembangan sistem cerdas itu cara pengejaran dan itu cara memberi pengembangan sistem cerdas itu seperti apa, dan Ibu bisa memberi pandangan, artinya
secara garis besar begitu. Nah, artinya saya kan belum memahami itu apa itu sistem cerdasnya. Nah, artinya mungkin cuma ibu bisa memberi pandangan secara garis besar saja. Nah, sehingga mungkin sedikit bisa mungkin menambah. Nah, terima kasih untuk kembalikan. Oke. Ya, sistem cerdas itu secara kasarnya ya gini ya. Dia itu kita membuat sebuah sistem yang hampir 95% itu bisa menirukan manusia. Gitu. Kalau kalian pernah melihat robot film Chappie, tahu kan? Film Chappie itu robot. Ada satu film Chappie ya. Itu dia juga disebut sistem cerdas juga, dia mengangkat dari kecerdasan buatan sama machine learning juga. Jadi awalnya sistem cerdas itu sistem yang kita latih dulu, gitu kan? Ada data dummy, data kita latih dulu sistem itu untuk menirukan apa yang nanti kita menjadi masukan, gitu. Kayak chatbot, itu juga sistem cerdas. Halo, gitu kan? Sebelumnya dia akan data dummy dulu. Kita ada data contoh dulu, masukin seperti itu, sistem cerdas. Jadi intinya sistem cerdas itu karena kita itu kan teknologi semakin naik ya, kayak e-tol juga udah nggak ada manusianya di situ gitu kan. Nah nanti juga segala macam akan digantikan dengan sistem, bukan lagi manusia gitu. Terus ada di bawah prodi kita itu keluarga besar kita ada lagi satu lagi itu ada himpunan teknik informatika atau yang disebut HMTI. Nanti kakak-kakak kalian akan membimbing di situ. Kalian umpama kalau kesusahan dengan bersosialisasi atau grup-grup atau komunitas IT yang lain, kalian bisa menghubungi anak-anak himpunan gitu. Mereka akan membantu kalian. Kak, saya nggak bisa ngoding atau apa. Ayo kita bikin kelompok buat belajar bersama. Tuh. Terus Bu, kalau perakitan komputer ada nggak sih? Ada. Perakitan komputer itu ada di semester 1, pengantar teknologi informasi. Itu di di CPU apa semuanya gitu Bu, dirakit? Kayak dari mulai kabel, terus ke monitor, laptop. Kalau Gimana, biasanya Bu? kalau kita ini karena perakitan itu kalau dasar-dasar seperti itu kan udah ada di TKJ ya. Kita di sini cuma sebagai teori aja. Paling ada aplikasinya, cara kalian ngerakit karena basicnya kan udah ada di TKJ ya, udah di teknik komputer dan jaringan perakitan segala macam. Kita hanya kayak tools apa aja sih yang akan mendukung kita buat merancang apa itu IoT segala macam gitu. Intinya mah awalan untuk kalian menuju semester depan gitu. Bu, mau nanya ini mulai coding itu di semester berapa ya, Bu? Kita di semester 1 ada dasar pemrograman. Oh, ya Bu, makasih. Jadi semester 1, 2 itu kalian akan dilatih perkenalan dulu apa sih coding itu gitu. Dilatih dulu logikanya seperti apa sih gitu kan. Karena ketika kita membuat sistem kita harus tahu alur logikanya seperti apa sih. Jadi sistem itu nggak hanya ngedengerin aja terus bikin enggak. Oh iya, ini harus ke sini ya alurnya. Oh iya ke sini ya. Oh iya ke sini gitu. Nanti jadilah sebuah sistem. Gitu. Izin Bu, kalau untuk compilernya itu atau IDE-nya itu ditentukan dari kampus atau kita memilih sendiri Bu? Bisa di-mute dulu. Oke. Biasanya itu tergantung dosennya. Gitu. Dan kita juga di sini kan ada lab komputer ya, ada di gedung depan ya. Nanti itu gimana pembawaan dosennya mau menggunakan apa gitu.
Bu, mau bertanya, mulai tatap muka tuh hari apa ya, Bu? Oke, untuk tatap muka kita mulai dari kalau umpama kakak kelas kalian kan kalian masih mabim ya, mulai hari Senin. Hari Senin besok kita tatap muka. Jadi tatap mukanya itu tidak semua mata kuliah ditatap mukakan, hanya beberapa saja. Seperti aljabar itu tatap muka, matematika diskrit tatap muka, terus dasar pemrograman itu tatap muka. Kenapa nggak semuanya, Bu? Yang pertama, yang semuanya itu kan kita masih hybrid ya, masih kondisinya pandemi gitu. Terus yang tatap muka juga tidak semua mahasiswa bisa masuk ke kelas. Itu hanya sebagian. Contoh, Bu, satu kelas itu ada 40 anak. Yang 20 itu tatap muka, yang 20-nya lagi itu ada di Zoom. Kalau pertemuan berikutnya baru gantian lagi. Yang di Zoom tadi ada di kelas, yang di kelas ada di Zoom. Gitu. Nanti untuk teknisnya segala macam, nanti dosen yang bersangkutan yang akan menghubungi. Kita tatap muka jam sekian, kalian udah bisa buka siakat belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Terus Bu, kalau mau kayak kelas karyawan, mode pembelajarannya itu gimana Bu? Mode pembelajaran seperti apa maksudnya? Ya, mode pembelajaran kayak kelas karyawan kita masuk hari Minggu kan? Itu seperti apa Bu? Sebentar. Belajar mau enggak? Sebenarnya kalau untuk kelas karyawan, kan kelas karyawan kita ada Sabtu, ada Minggu ya. Itu semuanya sama juga, tatap muka juga. Disesuaikan jamnya gitu kan. Kalian udah memilih kelas karyawan hari Sabtu, ya mau nggak mau hari Sabtu itu masuk kalian kuliah. Tuh. Ini saya share lagi, mata kuliah mana aja yang bisa tatap muka. Halo Bu, izin bertanya. Halo. Ya. Untuk yang basis data itu tetap buka apa gimana Bu? Nah, ini kelihatan nggak? Ya. Nah, ini di sini ada yang namanya angkatan tuh. Di situ ada angkatan 2021. 2021 semua pertemuan pertama itu wajib tatap muka. Mata kuliahnya ada aljabar, ada matematika diskrit, ada dasar pemrograman. Untuk angkatan 2020 atau 2019 itu via Edlink gitu ya. Nah, nanti untuk angkatan 2021 tatap muka lagi di pertemuan keempat. Pertemuan keempat, ke-9, ke-12. Jadi satu semester itu hanya 4 kali tatap muka. Gitu. Mata kuliahnya ada aljabar, ada matematika diskrit, ada dasar pemrograman. Nah, untuk basis data itu kan ada di semester tahun depannya lagi ya, ketika kalian nanti kalau nggak salah semester 3. Itu ketika pandemi udah reda, itu wajib tatap muka. Gitu. Kalau yang untuk sekarang karena semester 1 itu hanya 3 karena kelas kita itu dibagi-bagi menjadi 3 dan satu ruangan itu hanya 20 mahasiswa. Bu Jin bertanya, saya kan dari teknik mesin ya, apa nanti saya akan bisa memahami tentang TI sedangkan saya belum bisa basic komputer? Teknik mesinnya di SMK-nya ya? Ya, di SMK-nya. Nah, itu nanti akan diajarin dari awal. Jadi di sini itu makanya kan saya tadi bilang, walaupun kalian SMA atau SMK, kita nggak akan ngelepas kalian begitu aja. So, kamu bikin program A, enggak. Kita ajarin dulu dari awal. Gimana sih caranya nulis hello world gitu kan? Gimana caranya bikin function, ya kan? Gimana caranya nginstal aplikasi coding itu, atau gimana caranya nginstal Visual Studio, atau apa namanya? Satu lagi tuh Visual Studio segala macam kan itu
kita ajarin juga gimana cara nginstalnya gitu. Notepad, dulu kan kalian kenalnya Notepad ya gitu kan, Notepad plus segala macem. Kita ajarin juga kok. Jadi kita nggak akan melepas kamu langsung bikin aplikasi. Ini bikin aplikasi yang sempurna nggak bisa. Kita ajarin dari awal. Matematika dasarnya kita ajarin. Bu izin bertanya, kalau tatap muka tuh panggilan secara pribadi atau sesuai absen, Bu ya? Yang mana ya? Nanti kalau hari Seninnya kan ada tatap muka itu, kalau satu kelasnya 20 peserta, panggilannya untuk yang lainnya gimana ya, Bu? Nah, untuk syarat tatap muka itu yang pertama, mahasiswa wajib menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Terus yang kedua, sebelum masuk kelas wajib cek protokol kesehatan gitu. Lalu mahasiswa wajib vaksin. Kalau toh, Bu, saya ada pengecualian vaksin, saya nggak boleh vaksin karena saya ada penyakit bawaan atau lain sebagainya, itu antigen nggak apa-apa, gitu kan. Nah, dosen wajib memperingatkan protokol kesehatan dan yang paling penting adalah semua angkatan wajib membawa surat izin orang tua. Itu. Mungkin nanti panitia akan memberitahu itu ya, surat izin wajib orang tua, atau nanti H-1 sebelum kalian perkuliahan itu akan dihubungin sama dosen yang bersangkutan. Siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang tidak gitu. Kalau umpama kuotanya udah 20 orang yang mengirimkan surat izin orang tua, berarti 20 orang itu yang bisa masuk. Kalau toh, Bu, saya nggak diizinin sama orang tua saya buat tatap muka, nggak masalah, kita via Zoom, gitu. Kita tidak akan memaksakan mahasiswa itu, kalau umpama nggak diizinkan orang tuanya, kita nggak akan memaksakan. Bu, Kalau izin surat bertanya. izin orang tuanya udah dibagiin belum ya, Bu? Nah, itu nanti tanya ke panitia ya, nanti buat perkuliahannya itu surat izin orang tuanya itu seperti apa gitu. Kalau kakak kelas kalian mah kemarin sudah gitu. Karena kita baru bertemu ini ya gitu kan. Saya juga kan kurang tahu juga komunikasi kalian dengan kalian itu kan baru ini gitu. Nanti tanya ke kakak tingkat kalian ya. Format surat izinnya itu seperti apa. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Kalau programming kan ada banyak bagiannya tuh, ada web, ada mobile. Nanti tuh kita diajarin semua atau milih salah satu? Diajarin semua. Nanti kita ada mata kuliah mobile. Mobile itu ada Android, ada iOS. Nanti kita ada web juga. Kita diajarin semua. Semua itu dasar-dasarnya doang? Atau fokus ya? Kalau yang mobile itu sampai kalian upload ke Play Store atau App Store. Jadi kalian ketika kalian lulus kerja gitu, kamu udah pernah belum bikin aplikasi upload ke Play Store? Oh, udah pernah waktu kuliah diajarin gitu. Terus, kamu udah pernah belum bikin website gitu, diupload ke Cipayung? Udah pernah waktu kuliah udah diajarin gitu. Nanti kalian bisa ngerasain sendiri, oh saya condong kemana nih, ke mobile atau ke web. Waktu kita sampai 11.45 ya. Bu, saya izin bertanya. Ya. Kan bahasa pemrograman itu banyak kan Bu, ada C++, terus Java, terus Python. Nah, kenapa di Indonesia rata-rata milihnya Python Bu? Apakah lebih gampang atau gimana tuh Bu? Terima kasih Bu. Kalau yang pertama mungkin lebih gampang ya, karena Python itu lebih ringan ya ketimbang mobile atau segala macam. Terus yang kedua, mungkin permintaan industri juga. Kan kalau mama kalian membuka nih situs atau apa, di situ ada chatbot segala macam gitu kan. Itu kan basicnya juga Python ya. Jadi kita mengikutin dunia industri sebenarnya. Industri pingin ini nih, seperti ini nih gitu, yang lagi ngehits. Kita rubah. Ayo kita dorong anak-anak ke sana. Gitu. Ada yang tanya nih, Bu, anak IT harus jago matematika enggak?
di kita ini ada kalkulus, ada aljabar. Setidaknya kita tahu basicnya itu. Karena matematika, ya walaupun sebenarnya yang namanya komputer itu hanya bisa membaca 1 dan 0 ya. Tapi kan dari semua itu ada rangkaiannya, kalkulusnya itu seperti apa, bisa menjadi seperti itu. Ya sebenarnya matematikanya matematika dasar, kalkulus dasar, aljabarnya dasar, matematika diskrit dasar, terus ada statistika. Ada lagi? Kita 4 menit lagi ya? Ya, lagi. Nah, Bu izin bertanya. Bu. Oh iya, gimana? Bu izin bertanya. Kalau nomor telepon Ibu ada, Bu? Misalnya kalau saya ada perlu gitu bisa WA Ibu gitu. Nah, untuk nomor telepon saya ada, ya kan? Untuk angkatan 2021 itu ada yang namanya pembimbing akademik gitu. Jadi ketika kalian ada suatu masalah atau mau curhat segala macam buat menyelesaikan masalah kalian, silakan hubungi pembimbing akademiknya dulu. Kalau pembimbing akademiknya tidak bisa memberi solusi, baru ke prodi, gitu ya. Jadi, Pak, saya nggak bisa bayar kuliah atau maksudnya saya telat bayar kuliah, minta dispense segala macam. Silakan hubungi pembimbing akademik kalian dulu, baru ke prodi. Kalau nggak respon dari pembimbing akademik, ya. Nanti pembimbing akademik itu bisa kalian ketahui ada di SIAKAD, siapa dosennya di situ. Bu mau tanya lagi. Ya. Kalau ngodingnya nanti wajib pakai laptop atau bisa pakai HP juga? Kalau ngoding itu kayaknya lebih nyaman pakai laptop ya. Gitu. Kita ngoding lebih nyaman pakai laptop. Sebenarnya ketika kalian masuk TI kan, ya ini terlepas dari apa yang device apa yang kita gunakan ya. Memang yang namanya TI ini device itu tidak sembarangan harganya gitu ya. Itu tergantung minat kalian. Bu, saya emang jago di mobile gitu kan. Nah, laptop kalian nggak bisa itu speknya kayak istilahnya spek kentang itu nggak bisa. Karena itu akan komplainnya akan lama gitu kan. Akan panas, kalian bisa ngegoreng ada di keyboard, bisa ngegoreng itu di situ kalau panas gitu kan. Nah, ada yang nanya nih, Bu, kalau di TI diajarin Linux nggak? Nah, Linux ini kita diajarkannya hanya sepintas saja. Kayak di sistem operasi di situ nanti kalian belajar berbagai macam sistem operasi. Nah, kalau Linux itu gimana kenyamanan kalian? Gitu. Seperti saya dulu saya 4 tahun pakai Linux, lalu ganti ke Windows. Gitu. Izin bertanya, Terus Bu. Terus Bu, kalau nggak ada yang nggak punya laptop itu bagaimana, Bu? Kayak gimana? Nah, pakai HP. Kalau yang nggak punya laptop, nah makanya di mata kuliah tatap muka ini adalah mata kuliah yang emang harus ada prakteknya. Kayak dasar pemrograman kan, itu ada prakteknya di lab komputer. Ya kan? Ada pemrograman mobile, itu ada kita menyediakan lab komputer juga gitu. Izin nanya lagi, Bu. Apakah ada PKRS lagi ya? Soalnya di SIAKAD khususnya buat kelas informatika gitu, masih ada yang bentrok jadwalnya, Bu. Itu gimana ya, Bu? Oh, nanti kalau yang itu paling dari akademik ya, diinformasikannya ya. Karena prodi juga tidak bisa merubah jadwalnya gitu. Itu pihak akademik yang akan memberi informasi. Oh iya, makasih Bu. Iya. Udah jam 11.45 ya. Mungkin ini moderator mana ya? Makasih Bu. Hadir Bu. Oke. Apalagi acaranya ini? Udah, abis ini istirahat. Gitu ya. Oke. Iya. Kita nanti ketemu lagi anak-anak ya di
Kalau di semester 1 saya nggak ngajar. Saya itu ada di semester tengah sama semester atas. Nanti kalian bisa ketemu saya di semester tengah sama semester atas, gitu. Sampai ketemu di hari Senin, nggak bisa main ke prodi. Yang penting kita harus menerapkan protokol kesehatan karena sakit COVID itu nggak enak, ya. Kita harus sayang. Izin Ibu. Ya, gimana? Izin mau bertanya, izin. Ya. Ya, di sini bertanya menyangkut untuk teknik informatika. Nah, apakah di semester berapa bulan, artinya semester pertama, semester 1, nah, terus diadakan lomba-lomba kah, atau mungkin, dan di situ ada lomba-lomba apa saja yang diadakan, apakah tiap semester, ataukah mungkin tiap tahun. Nah, kalau lomba biasanya itu ada di himpunan, gitu kan? Karena lomba itu masuk ke proker himpunan ya, HMDI ya lomba ya, gitu. Bener kan? Ya. Lomba itu masuk ke himpunan, nanti gimana prokernya aja, jadwalnya seperti apa. Nanti makanya silakan follow Instagramnya HMTI Nusa Putra, di situ ada informasinya, webinar segala macam di situ ada ya. Gitu. Nanti diikutin aja Instagramnya atau hubungin kakak kelas kalian gitu. Kira-kira ada lomba apa ini Kak gitu, ada seminar apa ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke teteh moderator, mangga. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya itu nanti mulai jam 1 sama ketua himpunan. Jadi untuk sekarang bisa istirahat. Oke, dari saya cukup ya, sampai ketemu hari Senin ya, dadah. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Maaf ya, tadi ada sedikit miskom, jadi kita lanjut aja. Di sini saya sebagai moderator, saya langsung membacakan CV pemateri terlebih dahulu ya. Nama Yosep Maulana, Education pada tahun 2016-2019, SMK Yapan 2019, Universitas Nusa Putra, skill Microsoft Office, Public Speaking, Andres, Cafe Ciburian, Desa Sukatani, Kecamatan Parangkasala, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kontaknya bisa ditulis ya sama emailnya. Coba bahin coba teh kontaknya. Itu mute-nya coba dimatiin. Lanjut ya, pada tahun 2017 sampai 2019 pada tahun 2019-2020 Divisi Pendidikan Komunikasi Sosial dan Edukasi pada tahun 2000. Coba maaf, matiin dulu. Muit, woy.
Pada tahun 2015 sampai 2020, fotografer dan videografer wedding. Pada tahun 2019 sampai sekarang, Duta Kampus Universitas Nusa Putra. Pada tahun 2020 sampai 2021, Ketua Lingkup Seni Mahasiswa Universitas Nusa Putra. Pada tahun 2019 sampai sekarang, Pers Mahasiswa pada tahun 19, Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika pada tahun 2021 sampai 2022, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bang Yosep. Baik. Bisa terdengar suaranya? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Kita sampai jam berapa nih, teman-teman? Sampai setengah satu Jam 1. katanya, Kang. Sampai jam 12.30, Bang. Oke, siap. Oke, bisa diartikan? Ini Coba yang lain dimain dulu. Ayo bisa saya screen PowerPoint punya saya? Itu mah sama itu, Bang. Sama Intan. Intannya ada nggak? Masuk nggak? Bentar. Bang, sebagai host, pakai akun HMTI. Coba Intannya suruh masuk coba. Maksudnya saya screen punya saya. Bentar, Bang. Oke, sambil menunggu, perkenalkan tadi teman-teman mungkin sekilas sudah dikenalkan sama ini ya, sama moderator. Nama saya Yosep Maulana. Kalian bisa panggil saya Yosep. Dan tadi kontak kontak handphone saya sudah ada juga. Jadi mangga silakan nanti bisa dihubungi saja langsung kalau misalkan ada apa-apa ya. Nah, di sini untuk periode sekarang saya menjabat sebagai ketua himpunan. Jadi ketika ada apa-apa yang berbenturan dengan himpunan ataupun di jurusan teknik informatika, kalian bisa hubungi saya secara langsung ataupun dengan anggota-anggota saya yang lain. Nah, untuk anggota-anggota saya yang lain mungkin di lain kesempatan kita bisa perkenalan lagi, tidak secara keseluruhan, tapi untuk hari ini mungkin saya secara sekilas, karena waktunya juga tidak lama, jadi secara sekilas mungkin memperkenalkan himpunan teknik informatika. Gitu ya, teman-teman. Baik, langsung saja nih, saya screen-nya sudah ada. Di sini pengenalan himpunan mahasiswa teknik informatika atau sering dibilang HMTI. Nah, oleh saya sendiri, Yosep Maulana. Nah, ini biodata tadi saya sudah ada ya, sudah dibacakan juga sama moderator, jadi boleh dilangsungkan saja. Sebenarnya tidak banyak teman-teman. Nah, ini nanti mungkin di akhir saya akan lebih banyak tanya jawab saja karena ini masih yang tadi Intan. Nah, udah itu dulu. Nah, nanti di akhir mungkin kalian kalau misalkan tidak jelas ada yang tanya silahkan ya. Nah, di sini himpunan mahasiswa teknik informatika atau sering dibilang dengan sebutan HMTI. Nah, untuk lokasinya sendiri kita berada di bawah naungan kampus Universitas Nusa Putra. Nah, untuk HMTI ini berdiri pada tahun 2013, tepatnya tanggal 25 September. Nah, jadi tidak lama lagi kita akan mengadakan anniversary untuk HMTI ini. Nah, mungkin untuk kalian nanti bisa dilibatkan di acara tersebut gitu ya. Jadi buat angkatan 21 mungkin nanti di ENIP bisa dilibatkan gitu, karena mungkin kalian sudah mulai pembelajaran tahun ajaran baru ya. Nah, itu untuk ruang lingkupnya, HMTI ini merupakan himpunan mahasiswa teknik informatika di mana HMTI ini menjadi wadah bersatunya para mahasiswa yang berfokus di bidang informatika di Universitas Nusa Putra. Nah, jadi di dalam teknik informatika ini terdapat sekumpulan orang-orang yang memang di dalamnya itu bergelut di bidang teknik informatika gitu ya, di bidang teknik informatika.
Nah, mungkin untuk kalian ke depannya ketika sudah selesai mabim nanti kalian akan benar-benar dibimbing ataupun memang ya dijagain sama kita lah gitu sebagai naungan di bawah prodi gitu ya. Jadi sebelum apa-apa ketika memang kalian memerlukan apapun itu mengenai perkuliahan dan lain sebagainya, itu bisa langsung hubungi ke pihak-pihak yang memang ada di pengurus himpunan, ya, yang ada di pengurus himpunan. Jadi untuk kedepannya sarannya kalian jangan sampai canggung lah ya untuk di HMTI ini, karena kita sama kok gitu. Karena kita sama, kita saudara semua gitu. Jadi di HMTI mungkin kalian nanti akan lebih banyak diarahkan ke arah mana sih gitu HMTI ini ke depannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran awal nih untuk himpunan mahasiswa teknik informatika ini gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini saya langsung saja secara garis besar apa namanya logo yang memang dipergunakan di mahasiswa teknik informatika itu seperti apa sih Bang? Misalkan ya banyak pertanyaan ini makna-makna dalam logo tersebut. Jadi sebelum kalian nanti mengenal lebih dalam mengenai himpunan, ya kalian wajib tahu dulu gitu kan ya. Jangan sampai nanti kalian ditanya HMTI logonya mana nih gitu kan. Wah, ternyata kalian nggak tahu gitu kan. Dan maknanya itu apa gitu. Takutnya nanti ada yang iseng nanya seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi tadi sudah jelaskan secara garis besar. Nah, ini saya juga sekilas mungkin makna dari lambang dan logo HMTI Nusa Putra. Nah, di sana ada molekul, teman-teman. Apa itu molekul? Suatu ikatan yang sangat kuat dan tidak mudah dipecahkan. Artinya, HMTI ini mempunyai hubungan yang amat kuat dengan sesama anggotanya dan saling keterikatan juga gitu ya. Nah, memang di logo tersebut itu banyak maknanya. Di samping molekul pun harapan kita semua kita bisa saling satu sama lainnya benar-benar dikuatkan tali silaturahmi, kekeluargaan dan lain sebagainya gitu teman-teman, untuk khususnya di HMTI ini gitu. Nah, untuk selanjutnya ada padi. Nah, untuk padi ini itu merupakan kebutuhan pokok yang artinya suatu kemajuan teknologi informatika telah menjadi kebutuhan pokok untuk perubahan zaman. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa memang untuk tahun sekarang ini bersama kita sedang berada di wabah pandemi COVID-19 gitu ya. Sedang ada di wabah pandemi COVID-19 sehingga teknologi ini benar-benar dikedepankan gitu. Makanya mungkin untuk tahun ini untuk mahasiswa teknik informatika sangat membeludak sekali gitu ya. Sangat membeludak sekali mungkin karena faktor itu juga bahwa kita tidak bisa pungkiri untuk sekarang ini yang namanya teknologi itu benar-benar menjadi keharusan dan saya bilang sudah menjadi makanan sehari-hari semua orang. Itu teknologi ini, orang itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu ya. Mungkin kalian bisa merasakannya sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya ada Globe, sebuah ruang untuk pengetahuan yang sangat luas sehingga bisa mempengaruhi pengembangan zaman, yang artinya HMTI ini harus menjadi wadah, mempunyai pengetahuan yang luas dan mampu mendukung kemajuan perkembangan zaman. Jadi harapan besar HMTI kepada mahasiswa-mahasiswa teknik informatika khususnya di Universitas Nusa Putra ini, kalian bisa menjadi ujung tombak dan bisa membawa perubahan. Jadi yang namanya mahasiswa sebagai agen of change itu benar-benar ada di himpunan mahasiswa teknik informatika ini gitu ya, sesuai dengan makna dari logo-logo tersendiri yang ada di HMTI ini. Selanjutnya ada core dan persegi 4. Nah, ini adalah sebuah pusat dari suatu objek dan persegi 4 bentuk dasar dari segala bentuk. Artinya HMTI ini adalah pusat dari pembelajaran mahasiswa teknik informatika dalam meningkatkan keahliannya di bidang teknologi. Jadi kita berharap bahwa himpunan ini bisa menjadi wadah kalian gitu ya, bisa menjadi wadah kalian, bisa menjadi tempat rumah lah, intinya menjadi rumah kalian sebagai langkah awal ataupun dasar dari kalian akan berkembang itu dari HMTI ini gitu. Kalian akan berkembang itu dari HMTI gitu.
Itu harapan besar Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang dilambangkan oleh core dan persegi 4 gitu ya. Kalian nanti dari dasar kita belajar sama-sama untuk mengemban ilmu mungkin di dunia keinformatikaan gitu, sehingga kalian tidak sia-sia dalam menjalani perkuliahan ini gitu. Selanjutnya ada satelit nih gitu ya. Yang kelimanya ada satelit. Satelit ini suatu benda yang mengorbit gitu kan, artinya menjadikan HMTI yang berkontribusi dalam bidang teknologi bagi lembaga mahasiswa dan masyarakat. Jadi benar-benar kita itu akan berguna bagi semua kalangan. Yang namanya teknologi sudah saya singgung tadi bahwa kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Sehingga memang kalian nanti menjadi harapan besar membawa perubahan gitu, membawa perubahan. Kalian ahli IT, kalian yang memang berada di bidang teknologi ini tidak bisa dianggap remeh gitu ya, kawan-kawan, tidak bisa dianggap remeh karena memang saya sudah bilang tadi dari mulai sekarang dan ke depannya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya teknologi gitu. Sehingga memang kalian ini satelit yang nantinya mengorbit gitu, yang nantinya mengorbit, kalian bisa berguna bagi setiap orang yang ada di lingkungan kalian gitu. Nah, selanjutnya ada HMTI nih di tengah-tengahnya tuh. Nah, itu nama Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sana menjadi naungan ataupun rumah kalian yang nantinya akan kalian duduki mungkin ya, ketika butuh apa-apa kalian bilangnya ke HMTI. Ketika memang kalian mempunyai sedikit masalah yang memang tidak bisa diselesaikan, mangga join aja gitu ke kakak-kakaknya, karena ya kita nggak bakal ngebiarin adik-adik kita kok gitu ya. Jadi itu tuh sedikit gambaran untuk HMTI. Oke, next. Nah, ini nih PDH kita, ini PDH kebanggaan. Saya sekarang menggunakan itu walaupun tidak di waktu dinas. Sebetulnya pakaian ini digunakan di hari Senin dan Selasa, gitu ya. Tetapi dipergunakan juga di setiap kegiatan yang sifatnya ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ini, gitu. Jadi pakaian dinas harian ini bisa digunakan oleh kalian nanti setelah mengikuti beberapa tahapan. Ya, jadi nggak gampang gitu untuk memang kalian ingin benar-benar berada di Himpunan Teknik Informatika gitu. Jadi jangan sampai nanti kita seenaknya memberikan PDH ini ke kalian tanpa jawab gitu ya. Jadi saya pengen ke depannya ketika memang kalian sudah selesai mabim nih, kalian nanti ke depannya bisa benar-benar memfokuskan diri untuk menjalani perkuliahan gitu ya, tanpa adanya embel-embel ala kadarnya saja atau memang tidak punya rasa tanggung jawab lebih gitu, khususnya ketika memang nanti kalian berada di bawah naungan HMTI ini. Ada logo di apa namanya ada beberapa logo di baju tersebut gitu ya, karena tertera logo himpunan, tertera logo kampus, serta ada tuh yang paling kanan tuh yang putih, logo apa itu Bang? Itu merupakan tempat kita untuk kalian berfokus di HMTI ya, kalian nanti berfokus di HMTI. Kita juga punya organisasi di luar sana gitu ya. Kita juga punya organisasi yang namanya Permikomnas gitu, nanti saya akan sedikit jelaskan. Nah, jadi untuk penggunaan PDH ini contohnya seperti itu, warnanya hitam, di sebelah itu ada logo Permikomnas dan juga logo himpunan, sebelah kanannya itu ada logo kampus gitu ya, dan di belakangnya itu tertera tulisan informatika. Jadi nanti kalian akan mendapatkan PDH ini ketika memang sudah mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang diadakan oleh himpunan itu ke depannya ya. Jadi jangan sampai, saya harapkan kalian setelah punya baju ini tingkah kalian itu benar-benar dijaga gitu ya. Tingkah kalian ini benar-benar dijaga karena tidak sembarangan menggunakan PDH ini. Harus benar-benar penuh dengan rasa tanggung jawab gitu ya. PDH. Nah, ini dia nih. Permikomnas, Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional. Jadi cakupan kita sekarang mainnya nggak di kampus doang, kawan-kawan. Memang perhimpunan kita itu sudah ada di tingkat nasional.
Nah, kalau HMT ini berada di bawah Korwil 5 Jawa Barat, gitu ya. Yang sekarang ketuanya itu Bang Maul, dia dari Unsika. Nah, jadi kalian nanti bisa berproses dengan sangat banyak, gitu ya, di luaran sana. Kita akan fasilitasi itu. Kalian mau berproses di mana nih? Tapi saya harapkan ketika mau berproses di luar, maksudnya di Permikomnas ini, ya kalian nanti dari dasarnya ini tuh harus benar-benar bisa, istilahnya keilmuan kalian harus benar-benar dikuatkan. Karena ketika kalian lari ke Permikomnas, kalian itu kedepannya akan membawa nama baik himpunan. Itu akan membawa nama baik himpunan kalian. Ketika kalian nanti sudah terjun ke Permikomnas ini, bukan kita lagi kalian ketemu gitu, bukan abang-abang kalian lagi gitu, bukan kakak kalian akan menemukan orang-orang yang mungkin jauh lebih hebat daripada kita gitu. Nah, sehingga saya harapkan sebelum kalian terjun ke ranah Permikomnas ini, kalian bisa benar-benar memfokuskan diri di himpunan sehingga nantinya bisa berkembang ke ranah yang lebih jauh ya. Nanti kita ada di Korwil 5, itu di bawah naungan Korwilnya Jawa Barat gitu ya. Nah, kita kebetulan nanti tanggal 3, 4, 5 juga kita mau ada kegiatan di Permikomnas. Kita berangkat ke Kuningan, ke Universitas Kuningan, kita di sana mengadakan kegiatan. Jadi kalian pun nanti bisa, kawan-kawan, nanti kalian bisa berproses di mana saja. Saya tidak akan batasi, tapi harus ingat, kalian jangan dulu lari keluar. Kalian jangan dulu lari ke organisasi kalian. Fokuskan. Ketika kalian ke organisasi lain, saya harapkan kalian ada komunikasi dulu dengan saya. Gitu ya. Ketika kalian mau gabung dengan organisasi manapun, kalian harus mendapatkan dari rumah kalian sendiri gitu. Dari rumah kalian sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalian seenaknya aja. Jadi jangan sampai sekarang rumah kalian tetap di HMTI, kalian kalau mau mencari tempat main di luar, kalian harus laporan dulu ke himpunan kalian gitu. Jadi saya nggak mau nanti kalian seenaknya di luar berproses tanpa adanya koordinasi dengan kakak-kakaknya, tanpa ada koordinasi dengan himpunan gitu. Saya tidak harapkan itu, kawan-kawan ya. Jadi enggak, kedepannya kita akan fasilitasi itu buat kalian semua berproses sebaik mungkin. Gitu. Slide-nya kalau nggak salah habis, hanya itu. Kawan-kawan, mungkin dari kawan-kawan semua ada yang mau bertanya nih. Itu tadi perkenalan secara instan saja, karena nanti ada saatnya saya akan menjabarkan secara keseluruhan apa yang namanya HMTI itu. Gitu. Tapi kalian sekarang jangan terlalu bingung. Mungkin itu, moderator. Abang langsung dibuka sesi tanya jawab aja ya? Enggak. Sok, teman-teman yang mau nanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Mau nanya. Abang Pak, di sini mau udah rapi-rapi, Kak. Halo. Ya. Abang. Ya, silakan. Untuk nanti ada kumpulan nggak? Untuk kumpulan pasti ada, ya, karena saya masih ada di bawah panitia Mabim. Mute dong, aduh. Mute dulu, nggak kedengeran, Cok. Oke. Untuk kumpulan pasti ada, kawan-kawan, jangan khawatir karena kita sudah menyiapkan agenda-agenda juga. Tapi sekarang kalian ikuti Mabim ini dengan baik, dan yang belum masuk ke grup Teknik Informatika 2021, saya harapkan masuk semua. Karena di sana nanti ada informasi-informasi yang memang perlu kalian ketahui gitu. Nanti informasi dari himpunan itu masuknya ke grup itu gitu. Nanti masuknya ke grup sana, sehingga jangan sampai kalian ketinggalan informasi dan nggak masuk di grup gitu. Karena agenda mendekat kita juga di minggu-minggu ini di tanggal 23, 24, 25, 26 itu ada kegiatan. Nah, itu wajib kalian mengikutinya. Ya, apalagi yang seminar, saya rasa itu sangat wajib. Kalian wajib untuk mengikuti itu. Jadi benar-benar diwajibkan untuk mengikuti kegiatan di tanggal 22, 23, 24, 25 dan 26. Di tanggal 22, 23 itu kita ada pembukaan anniversary, karena ada
HMTI Mobile Legends. Nah, nanti mungkin ada pertemuan tuh di sana pertama. Sehingga kalian diwajibkan, serta untuk webinar saya tekankan untuk anak 21 wajib ikutan di acara webinar HMTI. Karena itu menjadi ajang langkah awal perkenalan kalian. Gitu ya, menjadi langkah awal perkenalan kalian untuk di HMTI ini. Makanya wajib untuk kalian mengikuti kegiatan tersebut. Gitu ya. Jadi yang belum masuk grup, maka silakan masuk aja di grup. Makasih Bang. Silakan yang lain, masih ada yang bertanya nggak? Bang mau bertanya itu tentang webinar. Apakah harus bayar ya Bang untuk ikut webinar? Terima kasih. Oke, buat webinar ada pembiayaan tuh 10.000 kalau nggak salah. Pembiayaannya 10.000 kawan-kawan. Itu wajib ikutan, mangga daftar, nanti linknya itu ada di grup TI 2020 yang disediakan oleh himpunan, itu grup resminya. Jadi yang belum masuk nanti tanya saja, minta linknya, kalian masuk di grup sana. Dan kalian untuk di tanggal 2 tersebut nanti akan di-share untuk wajib mengikuti webinar tersebut. Webinarnya itu mengenai progres kinerja di bidang data science ke depannya gitu. Jadi progres kerja teknik informatika di bidang itu tuh apa gitu. Itu sebagai langkah awal perkenalan teknik informatika untuk kalian. Jadi wajib ikut. Pembiayaannya cuma 10.000. Kak, boleh diulang Kak? Izin bertanya Kak. Ya. Yang tadi 2122 itu teh apa Kak? Kan tadi teh di sini teh berisi Kak. Tanggal 23 itu kita ada pembukaan HMTI Anniversary. Rangkaian acaranya itu ada kegiatan HMTI Mobile Legends, terus peringatan anniversary secara simbolis, sama ada webinar mengenai keinformatikaan. Itu sebagai langkah awal perkenalan maba khususnya di 21 mengenai dunia teknik informatika itu seperti apa di bidang data science, progres kerjanya itu seperti apa. Nah, mungkin nanti kalian akan banyak bertanya di sana, sehingga wajib ikutan. Daftarnya di mana? Kalian masuk dulu di grup Teknik Informatika 2021 yang disediakan oleh himpunan, sehingga nanti kalian bisa join untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi informasi apapun nanti akan disampaikan di sana. Kayak gitu. Ada lagi? Online kan ya itu maka? Ya, webinarnya online. Nah, webinar. Kalau yang tanggal 21 yang kayak gitu Kak, tetap muka apa kita mah cukup tahu aja? Nanti makanya kalian wajib gabung dulu di grup Teknik Informatika 2021. Itu biar nantinya informasinya tersampaikan. Oh iya, oke siap Kak, udah masuk grup dah. Ya, nanti kita meet ulang lah. Karena sekarang terbatas lagi gitu. Jam 1. Gambar sekarang juga bes jam 12.30 sama dikasih. Abang. Masih tapi kalau misalkan masih banyak pertanyaan, mungkin kita agendain lagi untuk meet-nya. Karena sekarang kita cuma sampai 12:30, kalian harus sudah selesai. Kalau misalkan masih banyak pertanyaan, nanti kita ngadain meet lagi secara online. Mau nanti malam ataupun setelah mabim, mangga. Biar kalian bisa enak bertanya. Kalau sekarang kan benar-benar dikejar-kejar waktu juga gitu. Kalau nanti mah kita yang ngadain, kalian bisa bebas gitu. Gimana Bang, ditutup aja atau nambah satu pertanyaan lagi? Oke, masih ada nggak? 5 menit lagi. Kalau memang dirasa tidak cukup, kita agendain lagi untuk perkenalan himpunan ini di mau besok, mau nanti malam juga, ayo gitu. Nah, gimana teman-teman? Mau meet lagi kapan? Nanti habis mabim aja. Nah, kalau mau
Habis mabim aja. Nah, nanti kita Selesai mabim. Habis mabim saja. Iya, biar gak bentrokan. kalau sekarang satu kalian belum kan, kalian nanti lanjut lagi kegiatan kan? Ya, betul. Nah, gitu. Sok aja ditutup dulu aja ya. Kalian istirahat dulu, nanti saya akan agenda meet ulang untuk kalian. Ditutup aja ya. Terima kasih kepada Bang Yosep Maulana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa. Terima kasih, Kak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.